tanya lagi, di mana itu bendera hitam dengan tulisan Arab? Di mana? Kok ujuk-ujuk sekarang berkibar-kibar, seolah-olah mau mendirikan negara Islam khilafah. Lah waktu kita bertempur penuh darah, tangis dan keringat, kemana mereka? Kemana Belandanya? Tidak ada. Siapa yang mengusir? Ulama dan santri. Dengan apa? Bambu runcing. Luar biasa, berkat rahmat Allah. Proklamasi tanggal 9 Ramadan 1364. Jumat Legi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17845 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, dibuat pada waktu makan sahur, dibacakan hari Jumat. Betapa hebatnya peristiwa itu. Hari berikutnya harus punya ideologi, harus punya konstitusi. Siapa yang bisa membuat adanya ideologi dan konstitusi itu? Baca buku ini. Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo Muhammadiyah. Tanpa ada tiga itu tidak ada Pancasila, tidak ada Undang-Undang 45. Negara kita dinamakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid itu. Tapi sekarang pada lupa. Benderanya berkibar, dibakar. Masya Allah, Masya Allah. Kiai Muhammadiyah saya kenal Mufti Abdul Mukti. Dialah yang menentukan tanggal 17/8/45. Kalau tidak diproklamasikan tanggal itu, nanti harus ada proklamasi 300 tahun yang akan datang. Maka Bung Karno itu lalu mau proklamasi karena kiai-kiai itu sebenarnya takut semuanya, tidak akan berani proklamasi. Kenapa? Bom atom diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima, meratakan dua kota itu. Kita dengan bambu runcing, siapa yang buat berani? Ulama. Bung Karno takut, Bung Hatta takut. Lalu Bung Karno pergi ke Hashim Asy'ari. Bagaimana Kiai? Proklamasi terus, Bung akan jadi presiden. Kenapa kok NU bisa menjadi presiden? NU itu ketua NU, ketua Tanfidiyahnya namanya presiden tahun 26. Sudah begitu. Ini membuat Indonesia seperti ini. Kiai-kiai sudah punya konsep sebenarnya. Cuma kiai-kiai itu sudah pertempuran selesai, pulang lagi ke markasnya masing-masing, pesantren-pesantrennya itu. Negara ini ditinggalkan lagi. Akibatnya apa? Yang ngatur Indonesia itu bukan kiai. Kita diatur oleh yang lain. Penyelamat Indonesia ini ulama. Tidak akan mungkin Indonesia punya merah putih benderanya kecuali ulama yang mengajarkan itu. Rasulullah itu yang mengajarkan kita bahwa bendera merah putih itu menurut Imam Muslim adalah merupakan benderanya Rasulullah. Dibawa ke Indonesia ini pada abad 7, jauh sebelum Majapahit. Yang membuat Garuda Pancasila itu, kalau kita buat secara cepat, ini adalah Ka'bah, dilihat dari atas. Ini Hijri Ismail. Ini adalah dinamakan bukan bintang tapi nur cahaya. Ini rantai, ini pohon, ini adalah banteng. Ini kapas dan padi. Ini sebutnya kalau membacanya begitu tuh namanya tawaf.
Yang namanya ini Garuda ini burung elang Raja Wali Sayyidina Ali. Yang membuat NKRI itu Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Dari mana? Persis. Dari mana? Di Bandung ini. Jadi Muhammadiyah, NU, Persis yang buat Indonesia merdeka. Pahlawan-pahlawan dari mereka itu yang gugur, tapi tidak punya nama. Karena apa? Bagian gelar, Dewan Gelar di Jakarta itu bukan para kiai, bukan umat Islam. Akibatnya yang jadi pahlawan-pahlawan itu bukan Islam. Yang membuat sekolahan yang banyak ini Muhammadiyah, NU, Persis, tapi yang menjadi hari pendidikan diambil dari Ki Hajar Dewantoro. Punya apa itu taman siswa? Dari gerakan apa? Sosok Kliwon. Luar biasa, kita bingung. Yang namanya Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Budi Utomo. Budi Utomo itu tidak pernah menyetujui Indonesia merdeka. Nanti lihat gambarnya situ ada di buku. Semuanya kita bisa bayangkan. Budi Utomo itu menentang, tapi kenapa kok jadikan Hari Kebangkitan Nasional? Itu kan ada penipuan-penipuan sejarah. Hanya ulama yang membuat kita merdeka. Tanpa ada ulama, tanpa ada ajaran Islam yang kuat, walaupun di gubuk-gubuk yang kecil-kecil dan yang jelek-jelek itu di kampung-kampung, tapi semuanya itu justru yang menjaga kalimat tauhid dari para kiai-kiai itu. Bambu runcing yang kita miliki yang dulu itu Kiai Syubhi yang membuat kita berani. Sekarang tidak bambu runcing, hanya dengan paku kita masuk ke bilik pemilu. Di situ kita hanya mencoblos segitu saja mengubah sejarah ini. Kalau kita salah milih, bagaimana kejadiannya? Maka hendaknya kita semuanya jangan sampai jadi golput. Kita harus masuk ke dalam ruang bilik itu dan tentukan siapa yang harus Anda pilih. Itu Anda harus tahu bahwa apa yang Anda perbuat itu adalah merupakan amal yang sama dengan perjuangan yang dulu. Gitu. Indonesia ini punya rakyat Indonesia. Rakyat itu adalah the owner of NKRI. NKRI itu adalah ulama yang membuat. Merah Putih ulama yang membuat.